guys, emang lagi hype banget ya jurusan data science ini. Jadi di video kali ini kita bakal bahas jurusan data science. Apa sebenarnya jurusan data science dan gimana prospek masa depannya? Apa mereka cuma jadi olah data skripsi doang? Halo sobat-sobatku yang terdidik sekalian. Jadi kali ini gue bakal bahas jurusan sains tentang data yang awalnya ini turunan dari statistika, tapi lama-kelamaan menggabungkan banyak ilmu penting lainnya seperti pemrograman dan juga bisnis. Saat ini gue lagi kuliah di Big Data Management di International University Bad Honnef, Jerman. Jadi jurusan ini cukup relate karena gue juga banyak belajar data science di sana. Oke, sebelum kita mulai video kali ini, di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, keuangan personal, dan juga psikologi positif. Buat kamu yang merasa konten macam ini tuh cocok buat kalian, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian atau teman kalian, jangan lupa buat like dulu videonya dan juga share ke teman kamu yang membutuhkan ya. Jadi kalian pasti kan kena hype ya data science, tapi nggak tahu sebenarnya data science itu belajar apa. Jadi data science itu sebenarnya dia itu ilmu gabungan dari matematika, statistika, ilmu komputer, khususnya pemrograman, tentang bagaimana kamu bisa mengolah data dalam jumlah yang besar atau istilahnya big data, untuk kemudian dianalisis demi mendapatkan insight atau pemahaman dari data itu tadi. Data science itu belajar apa? Ya data science itu belajar pertama pemrograman, terus rekayasa perangkat lunak, dan juga statistika, machine learning, dan juga pengelolaan sampai ekstraksi data menjadi informasi yang berguna. Jadi ya juga belajar masalah bisnis gitulah. Nah, data scientist itu dinobatkan menjadi salah satu profesi yang paling banyak dicari dan dibutuhkan oleh industri. Itu data nggak main-main ya, jadi memang sangat dibutuhkan data scientist ini di era yang sekarang ini ya. Karena data sekarang itu dinobatkan sebagai emasnya era digital. Nah, area data science itu tuh sebenarnya cukup luas ya. Cuman akan gua bagi itu konsentrasi yang pertama itu data engineering. Jadi ini biasanya dilakukan oleh para engineer-nya. Ini fokus pengelolaan proses arsitektur data. Jadi mereka itu membuat arsitektur yang bisa menangkap data secara efektif. Terus ada juga data mining. Jadi data mining ini fokus pada bagaimana cara mendapatkan informasi yang penting dari data yang besar. Istilahnya dari data warehouse atau dari big data. Terus ada machine learning. Jadi ini area dari data science yang lebih fokus ke AI. Jadi ini fokus pembelajaran terhadap mesin yang dirancang menggunakan neural network tentu aja di sini. Terus ada deep learning. Jadi ini machine learning juga, tapi fokus algoritmanya itu berkaca dari otak manusia, ya dari neuron-neuronnya itu. Terus yang terakhir yang bisa dibilang lebih simpel tapi kalah penting juga itu adalah data visualization. Jadi ini fokus penerjemahan data deskriptif itu ke visual yang bisa ditangkap lebih mudah oleh penggunanya. Lalu profesi umum dari data science itu tuh cukup luas ya. Yang pertama adalah data scientist. Ini yang paling tinggi stratanya kalau kita masalah gaji. Jadi data scientist ya ini urusannya itu mengolah data yang besar tadi supaya bisa berguna. Terus ada juga data engineer. Kalau data engineer ini yang bertanggung jawab atas arsitekturnya dan analis data. Jadi ini lebih ke orang bisnisnya ketimbang orang teknis. Jadi mereka ini mengolah data bisnis untuk keperluan korporasi atau perusahaan. Terus machine learning engineer, ini orang-orang yang urusannya itu mengembangkan AI supaya semakin mirip dengan manusia dan semakin akurat. Itu udah dapat gambaran besar nih masalah data science ini. Lalu kita mulai bisa masuk ke topik pembahasan yang lebih gurih. Kita akan bahas masalah gaji. Dan kalau kita ngomong masalah gaji ini nggak bisa lepas dari biaya kuliahnya ya. Jadi kalau masalah biaya kuliah ini perumpun teknologi nggak mungkin murah intinya ya, karena memang supply demand aja sih. Kalau teknologi kemungkinan pakai laptop sendiri, tapi supply demand untuk jurusan teknologi membuat jurusan teknologi itu kuliah nggak mungkin murah, sehingga ya untuk biaya kuliahnya tentu aja mahal. Dan kalau kita udah melihat nih biaya kuliahnya yang itu tadi mahal, kita bisa masuk gaji, bener-bener gajinya, karena kita udah ngeluarin uang, kita harus tahu lah pengembaliannya dengan gaji ini. Jadi kalau masalah gaji akan gue bagi menjadi dua. Itu pertama gaji per posisi, per senioritas, dan juga gaji rata-rata per jurusan data science ini. Ya biarpun sedikit lah ya lulusan data scientist ini, tapi akan mengagetkan buat kamu dengar. Jadi untuk gaji entry level data science yang benar-benar baru lulus itu ada di range gaji 8 juta sampai 10 juta. Bahkan untuk di institusi yang nggak favorit aja, kalau namanya data scientist itu pasti gajinya itu istimewa ya. Jadi hampir 2 digit bahkan untuk batas minimalnya. Yang nggak favorit aja gitu, apalagi yang favorit. Nah ini kalau kita lihat
tempat institusi yang favorit, ya kita udah bisa sebutkan katakanlah unicorn atau decacorn itu membayar data scientist untuk entry levelnya aja itu di tingkatan 12 juta sampai 18 juta. Bahkan batas bawahnya aja bisa dibilang istimewa ya untuk posisi data scientist ini. Batas atasnya apalagi, ini bener-bener baru masuk entry level digaji segini di unicorn tentu aja yang perusahaannya bagus, karena mereka emang rebutan si data scientist ini. Nah, jadi kalau masalah gaji yang entry level udah kita bahas, kita akan masuk ke posisi yang nggak junior lagi atau istilahnya yang senior. Jadi kalau gaji senior data scientist tuh ngeri juga, ada di 30 sampai 60 juta. Memang kalau kita ngelihat sama jurusan-jurusan teknik yang lain nggak istimewa ya, tapi ini kita ngomong pekerjaan teknologi ya. Ini masalah kenaikan jabatannya itu hibrid seperti roket. Nah, ini akan terdampak banget nanti di rata-rata ya. Ini kalau kita udah ngelihat range-nya itu aja batasnya istimewa, atasnya juga baik. Ini bisa lebih ngeri lagi kalau kamu itu tertarik menjadi offshore remote data scientist. Karena kalau orang-orang yang istilahnya itu kerja di Indonesia tapi digaji dolar, itu bisa mengantongi lebih dari 80 juta rupiah untuk menjadi data scientist di luar sana. 80 juta itu bisa dibilang untuk senior di luar negeri itu minimal angka 80 juta ini. Gaji per posisi udah jelas ya, tapi ini akan gue bahas gaji rata-rata di data science ini. Jadi ini note ya, karena emang mereka ini hybrid banget masalah promosi, sehingga yang di atas itu jumlahnya jadi lumayan banyak, dan ini membuat gaji rata-rata data science jadi ya benar-benar membengkak banget. Jadi gaji rata-rata data science itu ada di 18 juta. Ini istimewa banget, bahkan nggak ada lah bisa mempunyai gaji rata-rata setinggi ini. Jadi nilai gaji data science ini kalau gue harus merecap ya dari awal, memang biaya kuliahnya rada mahal, tapi kan ya gila. Jadi bisa dibilang gajinya gila banget data scientist. Ini angkanya ada di 9,7 untuk nilainya. Bisa dibilang untuk penggajian ini udah sempurna banget lah, hampir 10. Dan selanjutnya kita akan bahas masalah kebahagiaan. Kita udah tahu masalah gajinya tuh ngeri banget kan tadi angkanya. Cuman kan ada loh memang profesi yang istilahnya gajinya tuh oke banget, tapi begitu sampai rumah mereka rasanya tuh pengen keluar aja, capek kerja di situ. Itu ya karena kebahagiaan mereka yang rendah. Nah, ini kalau kita bahas masalah kebahagiaan ini, yang pertama akan gue bagi menjadi dua. Jadi yang pertama ini kebermaknaan atau meaningfulness-nya atas pekerjaannya, dan juga kepuasan atau satisfaction dari pekerjaan lulusan data science. Ini karena keterbatasan data ya, mohon maaf banget. Jadi yang gue ambil itu statistician, jadi statistikawan. Itu yang memang pekerjaannya itu mirip lah sama data science, biarpun data scientist lebih ribet, tapi secara nature pekerjaannya memang mirip-mirip. Jadi untuk kebermaknaannya itu mendapatkan angka di 69 dari 100. Bisa dibilang ya cukup ya, karena kita ngomong pekerjaan teknis. Pekerjaan teknis dapat angka 69 itu udah oke banget lah ya. Kalau kita ngelihat kepuasan dari data science ini itu di angka 72. Ini belum meng-account gaji ya sebenarnya ya, bisa lebih tinggi lagi, tapi karena keterbatasan data akhirnya gue ngambil 72 ini untuk kepuasan, sehingga ya bisa dibilang cukup juga. Dan posisi yang memang bener-bener nggak ada minusnya di kebahagiaan ini itu jarang banget. Kalau kita ngelihat kebermaknaan itu memang cukup ya, dan kepuasannya juga cukup. Makanya kalau kita dibandingkan dengan semuanya ya, nilai kebahagiaan data science ini dapat angka 8. Jadi ini membahagiakan lah pekerjaannya. Karena kita udah bahas masalah gaji dan kebahagiaan, kita selanjutnya akan bahas nih penyerapan. Karena katakanlah lulusannya gajinya bagus secara umum, terus secara kebahagiaan mereka kerjanya happy, ternyata mereka di lapangan kerja itu nggak kepake, cuma jadi pengangguran doang. Ya jangan sampai seperti itu, sehingga kita harus tes dengan penyerapan ini. Dan yang pertama kita akan bahas masalah outlook dari lulusan data science ini. Jadi pertumbuhan per tahunnya gimana. Data scientist ini juga mendapatkan hype teknologi yang besar ya, seperti lulusan-lulusan yang lain dari teknologi, sehingga ya dia pertumbuhannya itu sebesar 22% per tahun. Pertumbuhannya bisa dibilang ya meledak ya, jadi sangat dibutuhkan banget sekarang dan juga masa depan. Ya sekarang aja udah sangat langka, jadi pertumbuhannya akan sangat dibutuhkan. Dan ini dibuktikan juga di masa sekarangnya dengan angka pengangguran ya, karena sekali lagi keterbatasan data, tapi karena di sini ada analitik bisnis yang memang secara pekerjaan nature-nya emang mirip, biarpun nggak sama tapi mirip, sehingga gua pakai angka pengangguran dari analitik bisnis itu jumlahnya ada di 2%. 2% itu jumlahnya sangat rendah, dan itu memang menggambarkan sekali kebutuhan data scientist ya, dimana banyak sekali yang membutuhkan tapi yang bisa ini tuh nggak banyak. Selanjutnya kita udah ngelihat penganggurannya ya, kita pastikan aja di website lowongan. Jadi di masalah lowongan ini kita dengan kata kunci data science ini kan kita cari di LinkedIn ya, karena emang di job street-nya pekerjaan-pekerjaan model baru-baru gini kurang. Data science itu entry lowongannya ada di 1.200. Kalau udah di atas 1.000, gue bisa ngomong ini jumlah entry lowongannya tuh banyak ya. Apalagi kita ngelihat yang bisa ini dikit, kebutuhannya ternyata banyak. Nah ini kan kita udah ngelihat ya, kemungkinan mereka terserap itu tuh besar sekali. Tapi ada lagi yang bertanya, lah terserapnya di mana? Kerja di mana? Nah ini akan kita bahas di industri mayoritas. Ya ini industri yang paling banyak menyerap lulusan data science. Masalah tempat yang paling banyak menerima lulusan data science tentu aja yang pertama ya di industri
industri teknologi. Ini wajar banget karena ya memang mereka yang istilahnya punya emas digital atau istilahnya data paling banyak ya industri yang berbasis teknologi informasi tentu aja ya. Karena mereka dari awal tuh emang makan data ini untuk hidup. Terus yang kedua di konsultan manajemen. Jadi ini perusahaan-perusahaan consulting ini juga khususnya manajemen di bidang IT akan sangat membutuhkan lulusan data science ini ya untuk menggunakan data sebagai basis pertimbangan penasehatan mereka. Jadi banyak juga yang masuk ke konsultan manajemen. Lalu ada di riset saintifik ya, karena memang kita ngomongnya riset ini pasti sangat berurusan dengan sains, dan data science ini ilmu yang istilahnya sangat saintifik tapi praktikal, tapi ya bisa dibilang dia masih rumpun saintifik. Jadi banyak juga yang diserap di riset saintifik ini. Terus asuransi ya, jadi di asuransi ini memang mirip dengan aktuaria ya. Ini mereka pengolahan data berdasarkan resiko profil juga bisa dilakukan oleh lulusan data science ini mendampingi orang-orang aktuaria. Kita udah ngelihat ya masalah industri yang menyerap mereka. Tapi kalau ada yang bertanya lagi, itu kan kerja doang, itu kerjanya yang gajinya besar yang mana? Nah ini harus kita jawab dengan industri terbaik atau industri dengan gaji terbesar yang bisa menyerap lulusan data science. Jadi ini cukup menarik karena yang pertama itu masih sama dengan mayoritas itu di industri teknologi ya, karena di sini memang udah gajinya bagus, karirnya juga bagus. Jadi ini termasuk industri terbaik dari bidang teknologi. Terus yang kedua ada di investasi ya. Jadi di investasi ini, di investment banking atau di sekuritas ini ya membutuhkan lah jasa data scientist ini. Memang secara umum memang mirip sekali dengan aktuari ya untuk jasa orang data science di sini. Terus yang nggak kalah itu di bank sentral. Jadi ini institusi yang menjaga stabilitas harga di Indonesia ya. Bank sentralnya Bank Indonesia, dan termasuk yang bisa menggaji paling besar untuk lulusan data science ini. Biarpun Bank Sentral Indonesia itu kalau distandarkan di luar negeri masih kecil ya gajinya, tapi ya cukup baik lah untuk bank sentral untuk penggajiannya. Sehingga kalau gua harus melihat variasi industrinya dari yang mayoritas dan juga yang highest paying, memang kalau lulusan data science ini variasi industrinya bermacam-macam dan gajinya ngeri-ngeri. Jadi gue bisa nyimpulin bahwa variasi industri data science ini ya idaman banget. Dan kalau kita harus menilai dari awal ya, dari pertumbuhannya yang meledak-ledak, ngomongnya juga banyak, penganggurannya juga sangat rendah, terus variasi industrinya juga wah banget, dari keuangan, bank sentral, terus teknologi, konsultan, riset, macam-macam. Ya makanya kalau gue harus kasih nilai untuk penyerapan data science ini, gue kasih nilai 9,5. Jadi hampir sempurna, terserapnya itu sempurna. Kita selanjutnya akan bahas masalah kemudahan. Jadi kemudahan itu apa? Yang pertama tentu aja seberapa mudah kamu menyelesaikan jurusan ini dari masuk sampai lulus, dan juga setelah lulus itu seberapa mudah pakai ilmu yang kamu ambil itu ke dunia nyata tanpa harus menjadi seorang data scientist. Nah masalah beban studi data science ini sih memang tidak ada ya di secara spesifik dari 90 jurusan yang diperingkatkan. Cuman karena gue melihat ini memang beban studinya sangat ditentukan sama mata kuliah statistika dan juga matematik. Kalau komputer dan juga bisnis itu ya ada, tapi nggak sesulit dua materi ini. Sehingga kalau estimasi gue ambil dari statistika dan juga matematika di urutan ke-27, ini di urutan ke-25. Sehingga ya kalau gue ngomong 25 besar dari 90 jurusan itu sangat mengerikan. Jadi hampir setingkat keteknikan yang sulit-sulit itu. Sehingga jurusan data science ini untuk penggolongannya termasuk jurusan yang sulit. Terus itu kita harus ngomong lagi masalah mereka di dunia nyata itu gimana. Jadi orang-orang data science ini biasanya sangat piawai dengan menggunakan tools-tools, apalagi sekarang ada istilah Excel engineer ya, karena semua hal itu dikerjakan dengan Excel. Data science itu istilahnya Excel itu cuman kayak mainan doang buat mereka, karena ada Python, ada R, library mereka yang sangat mengerikan membuat Excel itu jadi sangat gampang. Jadi secara umum data scientist itu ya mudah banget fit in di semua posisi pekerjaan, biarpun nggak banyak yang tahu lah mereka itu sulit, tapi kalau di perkantoran ya pasti kepake banget lah untuk lulusan data science. Dan kalau kita itu harus menspesifikkan nih fleksibilitasnya itu posisi. Jadi kalau masalah posisi ini yang bisa diambil tanpa harus jadi data scientist itu yang pertama bisa menjadi dosen. Jadi kalau masalah dosen ya ini mengajar ya, nggak jadi data scientist, tapi kualifikasinya minimal S2 atau S3, dan mereka bekerja mengajar di kampus, nggak jadi data scientist. Terus yang kedua bisa menjadi pengusaha. Dari pengusaha yang bisa dibilang pengusaha yang berbasis data dan ilmu banget lah kalau data scientist ini, sehingga mereka bisa mengolah data yang dibutuhkan. Biarpun untuk merintis emang nggak butuh ini, tapi kalau usahanya udah mulai besar butuh banget kalian seperti ini. Terus ada juga mereka bekerja di BUMN, khususnya BUMN yang teknologi, yang tahu adanya profesi data scientist ini, misalnya Telkom atau anak-anak perusahaan Telkom itu secara umum banyak juga lah perusahaan yang memang membutuhkan seorang analis data. Jadi nggak sebagai data scientist itu di sini
ini. Terus ya tadi udah gue jelasin, kantoran pasti akan membutuhkan banget jasa orang data scientist ini. Biarpun nggak secara spesifik menjadi data scientist, bisa jadi cuma Excel engineer doang, tapi jago banget, yang sampai pakai makro-makro, sampai codingnya pakai web service dan kawan-kawan, itu bisa banget lah orang-orang data scientist ini. Lalu riset bisnis ya, karena emang data scientist ini memahami bisnis juga, ilmu saintifik untuk mengolah data supaya lebih bermakna. Mereka bisa banget di riset bisnis ini, bahkan malah mengalahkan orang manajemen sendiri, mirip-mirip sama orang teknik industri lah ya ini untuk bidang riset bisnis ini. Lalu juga mereka bisa menjadi software engineer ya, jadi ini mereka bisa mengembangkan perangkat lunak sendiri, nggak harus berhubungan dengan data. Mereka bisa ya bikin web application juga bisa, karena mereka ada ilmunya di situ, mereka belajar itu. Sehingga kalau gue harus menilai fleksibilitas dari jurusannya, memang sih sangat fleksibel ya, karena ya bahkan bisa jadi software engineer, bisa di bidang bisnis, bisa di BUMN, macam-macam lah mereka ini. Biarpun PNS jarang ya, tapi bank sentral aja nerima gitu. Kalau kita udah melihat ya masalah kemudahan ini dari awal, memang perkuliahannya nggak bisa dibilang mudah. Jadi ini hampir setara teknik, tapi fleksibilitasnya memang sangat bisa kemana-mana, karena sekarang yang dibutuhkan itu ya Excel, visualisasi PowerPoint, mereka jago banget di situ. Jadi kalau kita harus menilai data scientist ini, ya jadi kemudahan data scientist ini angkanya di 8,5, sangat mudah fleksibilitasnya dan juga kemudahannya. Terakhir kita akan bahas masalah berlanjutan dari jurusannya. Jadi kalau masalah keberlanjutan ini intinya kan seberapa aman di masa depan. Jadi kalau masalah seberapa aman di masa depan itu akan full bagi yang pertama itu seberapa mudah mencari pekerjaan yang aman, dan juga kita nggak bisa melupakan gelombang otomasi yang pasti datang. Jadi kalau masalah gelombang otomasi ini, kita seberapa mungkin sih pekerjaannya digantikan oleh para robot nanti di masa depan. Kita masuk dulu ke stabilitas kerja ya. Jadi kalau masalah stabilitas kerja itu memang adalah pekerjaan menjadi konsultan. Jadi untuk masalah stabilitas kerja memang ada pekerjaan-pekerjaan yang aman ya di institusi-institusi yang gajinya besar tapi operasionalnya bagus, tapi ya mostly sih mereka bekerja di institusi-institusi atau perusahaan-perusahaan yang gajinya besar tapi nggak stabil. Ya kemungkinan bisa jadi konsultan, atau mungkin di startup yang cuma 1 tahun bangkrut, ya distribusinya masih antara pekerjaan yang aman dan enggak. Sehingga gue bisa ngomong masalah stabilitas kerjanya itu sedang-sedang aja, nggak bagus tapi ya sedang-sedang aja. Lalu kita bakal bahas masa depannya ya. Jadi yang lebih masa depan lagi itu seberapa mungkin profesi data science itu digantikan oleh robot. Nah ini sekali lagi karena datanya yang sangat terbatas, gue akan menggunakan profesi saudaranya yaitu statistikawan. Itu kalau kemungkinan digantikan robotnya ada di 9%. Jadi ya memang cukup relate ya. Jadi kemungkinan otomasinya ada, karena emang data scientist itu kan menggunakan data ya, dan ya pasti suatu saat nanti di masa depan yang mungkin masih rada jauh, profesi ini digantikan karena ya memang pekerjaannya fully digital. Biarpun memang membutuhkan manusia banget sih untuk bisa mengolah data yang bermakna untuk manusia, tapi ya kemungkinannya itu ada, biarpun nggak harus diwaspadai, tapi ya ada. Dan dari keamanan kerja yang tadi kita ngelihat sedang-sedang aja, dan juga kemungkinan digantikan robot yang memang ada, biarpun ya nggak harus dikhawatirkan. Jadi kalau kita harus menilai data scientist ini, itu angkanya di 8,3. Jadi ya berkelanjutan memang jurusannya. Nah kita udah sampai di ujung video kali ini. Kita udah melihat nilai dari gaji sampai keberlanjutan akhirnya, dijembrengkan semua. Kalau mau dapat nilai dari jurusan tinggal dirata-ratakan. Dan untuk mendapatkan nilai akhir dari jurusan data science ini, gua akan merata-ratakan dan hasilnya di 8,8. Jadi angka 8,8 itu memang jarang banget ya ada, dan memang sangat terbatas 8,8 ini. Sehingga kalau gue harus bandingkan dengan jurusan lain, tentu aja ya dia akan ada di tier paling atas yang istimewa, yaitu dengan huruf S untuk jurusan ini. Jadi di review ini gue cukupkan, dan kalau masih ada pertanyaan jangan malu-malu, kamu tulis aja di komentar. Kalau kamu merasa cocok dengan isi dari video ini, jangan lupa buat kamu like, share juga video ini, dan juga subscribe channel ini. Buat kamu yang merasa video ini gak sejalan dengan isi pikiranmu, atau bahkan merasa video ini ofensif buat kamu, dislike aja nggak apa-apa. Gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan see you in the next video. Bye bye.